Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persediaan pendekatan biaya. Untuk kali ini kita bakal belajar bagaimana mencatat adanya kesalahan pencatatan dalam persediaan. Di mana nanti akan kita bagi yang pertama apabila terjadi kesalahan catat pada ending inventory saja, persediaan akhir saja. Dan yang kedua, apabila terdapat kesalahan catat pada persediaan akhir dan juga pada pembelian. Oke, yang pertama kita coba bahas terlebih dahulu apabila terjadi kesalahan pencatatan persediaan akhir saja. Nah, dalam hal ini kita asumsikan kita salah mencatat persediaan akhir senilai $20. Kita salah mencatat persediaan akhir sebesar $20 atau belum mencatat $20 persediaan akhir, maka di sini dia understated $20 persediaan akhirnya. Nah, apa yang bakalan terjadi ketika kita belum mencatat persediaan akhir senilai $20 gitu kan? Nah, di sini kita diketahui income statement 2019 yang benar. Ya, diketahui income statement 2019 yang benar dan di sini diketahui income statement 2019 yang salah. Nah, di sini ending inventory kita yang benar adalah senilai $40. Ya, $40 gitu kan. Nah, ending inventory kita senilai $40 gitu kan. Nah, bagaimana apa yang bakalan terjadi apabila ternyata persediaan akhir kita itu nyatatnya kerendahan 20. Jadi kita nyatatnya senilai 20. Kerendahan 20 berarti 20 nyatatnya di sini ending inventory-nya salah catat 20. Gitu kan? Nah, ternyata COGS kita menjadi 110. Seharusnya COGS-nya 90 kan? Available for sale dikurangi ending inventory, hasilnya kan 90 COGS. Nah, karena salah catat di sini, ending inventory-nya jadi 20, maka ternyata COGS-nya di sini salah catat menjadi 110. Nah, maka di sini COGS-nya akan terjadi overstated ya, kelebihan. Seharusnya 90, kita nyatatnya 110. COGS-nya overstated, kelebihan catat. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, di sini ternyata akan mempengaruhi net income, gitu kan? Akan mempengaruhi net income dan juga sebenarnya mempengaruhi gross profit ya. Nah, di sini gross profit sebenarnya itu kan 200 sales dikurangi sama COGS 90. Hasilnya seharusnya 110. Nah, ternyata di sini gross profit-nya menjadi 200 dikurang 110, 90. Nah, di sini gross profit kita kerendahan atau understated. Ya, seharusnya 110, kita nyatetnya 90, maka understated gross profit-nya. Karena gross profit-nya understated, net income-nya juga understated. Seharusnya net income-nya kan gross profit dikurangi sama expense, 110 dikurangi 20, seharusnya kan 90. Tapi kita nyatetnya 70. 90 gross profit dikurangi sama expense 20, kita nyatetnya 70. Maka di sini ada yang namanya understated net income. Understated net income gitu. Nah, apabila kita salah mencatat persediaan akhir di sini ya, salah mencatat persediaan akhir, apakah kita perlu melakukan jurnal koreksi? Jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya nilai persediaan akhir kita ini akan terbawa di periode berikutnya. Dan ternyata tidak akan mempengaruhi net income kita. Artinya net income-nya bakal teroffset. Nah, kenapa? Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, coba kita lihat terlebih dahulu ya. Yang ini ya, coba kita lihat dulu bagaimana pengaruhnya terhadap statement of change in equity ya, terhadap return earning. Nah, beginning return earning 30 ditambahkan dengan net income hasilnya 120. Income-nya 90 gitu kan. Nah, di sini beginning-nya 30, net income-nya salah catat 70 kan tadi. Maka
beginning return earning kita atau ending return earning kita itu menjadi 100. Ya, ini harusnya ending ya. Ending return earning kita salah catat 20 ya. Seharusnya yang benar adalah 120, tapi kita nyatetnya 100 di sini. Maka di sini return earning kita ada yang namanya understated ya. Return earning kita understated senilai 20, understated senilai 20. Nah, kalau kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan, ya ke laporan posisi keuangan gimana? Nah, akan berpengaruh di nilai inventorinya. Nah, di sini kan inventory kita kan nilainya 40 ya, 40 ending inventorinya. Tapi kita nyatetnya di sini senilai 20 ya. Understated senilai 20, ending inventorinya understated senilai 20. Nah, tentunya bakal berpengaruh ke total asetnya ya ataupun ke current asetnya. Current asetnya seharusnya 90 ya, seharusnya 90, tapi kita nyatetnya 70. Maka di sini ada understated ya, understated current asset 70 senilai 20 ya selisihnya. 90 kurang 70 understated 20. Begitu juga dengan total aset ya, juga terjadi understated senilai 20 ya. 140 dikurang 120 kekurangan atau understated 20 nilai asetnya. Nah, bagaimana dengan liability gitu kan? Bagaimana dengan liability and equity, apa pengaruhnya? Nah, untuk account payable tidak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh di equity-nya, di return earning-nya. Seharusnya kan 120 return earning-nya. Tapi kita nyatetnya 100. Nah, maka di sini maka di sini total liability dan equity-nya di sini understated 20 juga. Seharusnya 140, kita nyatetnya 120, understated 20 gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap current ratio atau terhadap working capital gitu kan? Nah, kita tahu rumus working capital itu adalah current asset dikurangi current liability. Aset lancar dikurangi sama utang lancar. Sedangkan current ratio itu rumusnya adalah current asset, aset lancar dibagi dengan current liability, utang lancar gitu kan. Nah, kalau kita asumsikan pencatatannya benar, yang benar, ya kan harusnya kan working capital kan current asset, ya current assetnya kan seharusnya 90 dikurangi sama current liability 20, maka working capital yang benar itu sebenarnya adalah 70. Tapi kita nyatetnya gimana? Nyatetnya yang di sini salah ya. Nyatetnya salahnya 70 current asset dikurang sama 20 current liability. Kita nyatetnya salahnya 50. Maka ada selisih 20 understated. Seharusnya 70, kita nyatetnya 50. Maka understated, kekurangan catat 20. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi current ratio-nya. Current asset dibagi dengan current liability. Nah, seharusnya kan current assetnya 90 dibagi sama current liability 20, hasilnya seharusnya adalah 4,5. Tapi kita salah nyatet, ya salah nyatet 70 kita bagi 20, hasilnya 3,5. Seharusnya 4,5, kita nyatetnya 3,5, maka di sini current ratio-nya kerendahan catat atau understated. Seperti itu. Nah, ini apabila terjadi kesalahan catat pada persediaan akhir, understated 20. Gitu ya. Nah, perlukah kita melakukan jurnal koreksi? Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya tidak perlu. Karena apabila saldo ini terbawa ke persediaan awal di tahun 2020, ya, ke tahun berikutnya, maka sebenarnya akan tercounterbalance. Nah, coba kita lihat ilustrasi yang ini. Nah, ini tadi ya. Ini tadi contoh net income kita, income statement kita di tahun 2019 yang benar, dan yang ini adalah yang salah. Nah, di sini tadi ada understated income statement 20 ya. Kita nyatetnya 70, seharusnya 90, maka di sini ada understated 20 net income kita. Ini tadi yang tadi ya, ini sama-sama yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya. Kita coba lihat seharusnya kan saldo ending inventory di tahun 2019 itu menjadi saldo beginning inventory di tahun 2020. Maka di sini beginning inventory tahun 2020 adalah senilai 40. Senilai ending inventory di 2019, 40. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan yang ini yang salah catat.
Ya kan? Kita ambil saldo ending inventory-nya di sini 20 menjadi saldo beginning inventory 2020. Itu 20. Gitu kan? Maka di sini kita lihat ya, available for sale-nya menjadi 140 ya, purchase tambah beginning, available for sale 40, dikurangi sama ending, dapatnya COGS. Dapatnya 100, 140 dikurangi 40, 100. Nah, sedangkan di sini yang salah catat ya, yang salah catat di sini, available for sale kita 100 ditambah sama 20 hasilnya 120. Maka di sini available for sale-nya understated ya. Harusnya 140, nyatetnya 120. Ending inventory-nya sama 40, maka COGS-nya di sini 120 dikurangi 40 hasilnya 80. Nah, COGS-nya juga terjadi understated ya. Understated COGS 20. Harusnya 100, kita nyatetnya 80, maka understated COGS 20. Nah, untuk gross profit seharusnya kan yang benar 210 sales dikurangi sama COGS 100. Seharusnya kita nyatetnya 110. Dikurangi 30 expense dapatnya 80 net income kita. Tapi kita nyatetnya malah gross profit-nya 130 dapat dari sales 210 dikurangi sama COGS 80 di sini. Jadi gross profit-nya 130 dikurangi expense 30, net income-nya 100. Nah, maka di sini net income-nya ya, net income-nya di sini kelebihan overstated senilai 20. Seharusnya 80, tapi kita nyatetnya 100. Maka net income-nya overstated 20. Nah, di tahun 2019 tadi, net income-nya understated 20. Sedangkan di tahun 2020, overstated 20. Maka di sini sudah tercounterbalance ya. Sudah tercounterbalance kesalahan catat ending inventory yang tadi yang ini. Sudah tercounterbalance. Jadi tidak perlu kita lakukan jurnal penyesuaian. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana apabila terjadi kesalahan catat pada nilai persediaan akhir dan pada pembelian sekaligus ya. Jadi di sini kita asumsikan pada 1 Juli 2019 terjadi pembelian persediaan sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 10.000 per unit. Syaratnya 2/10 N per 30. Maka ini terjadi pembelian secara kredit ya, karena ada syarat yang ini. Nah, katanya perusahaan belum melakukan pencatatan apapun terkait dengan transaksi pembelian persediaan ini. Nah, berarti kan di sini kita harus menjurnal atau kita membuat jurnal koreksi, ya kan? Seharusnya kan purchase pada account payable karena secara kredit ya. Purchase pada account payable senilai 100 unit kita kalikan sama 10.000 per unitnya. Maka hasilnya 1 juta. Maka seharusnya purchase pada account payable 1 juta. Seharusnya dicatat. Nah, maka di sini akan ada understated ya, kekurangan catat pada purchase. Purchase-nya kerendahan. Purchase-nya kerendahan 1 juta. Kemudian account payable-nya juga kerendahan. Ya kan, kerendahan karena belum catat senilai 1 juta. Account payable-nya understated 1 juta juga. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan atau pencatatan menggunakan metode periodik ya, purchase pada account payable, kan kita di akhir periode bakal membuat jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian untuk memunculkan ending inventory gitu kan. Maka kan seharusnya kita jurnalkan ending inventory, COGS, purchase pada beginning inventory. Seharusnya begini ya jurnalnya. Di akhir periode gitu kan. Nah, di sini karena kita asumsikan kita nggak punya COGS, kita juga nggak punya beginning inventory, maka di sini kita jurnal purchase pada purchase di kredit, di debitnya ending inventory. Karena ending inventory itu rumusnya purchase, ya kan, purchase ditambah dengan beginning dikurangi dengan COGS. Maka di sini ending inventory-nya juga akan senilai 1 juta seharusnya. Tapi ini belum dicatat kan 1 juta ini kan. Maka di sini ada understated, kekurangan catat ending inventory 1 juta. Understated 1 juta, begitu ya. Begitu juga dengan ending inventory yang terdapat di dalam income statement juga understated 1 juta. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap COGS gitu kan? Nah, jadi di sini tadi kita ketahui bahwa purchase-nya understated ya. Purchase-nya understated 1 juta. Ending inventory-nya juga understated 1 juta gitu kan. Nah, maka pengaruhnya ke COGS gimana? Maka tidak ada pengaruh sama sekali. No effect. Kenapa? Karena purchase-nya di sini understated
sebagai komponen penambah COGS, di sini ending inventory-nya understated juga sebagai pengurang COGS. Kan sama saja gitu ya. Sama saja, sama-sama understated. Maka di sini tidak ada efeknya. Jadi COGS tidak bakal berpengaruh di sini. Efek. Nah, kalau COGS nggak berpengaruh, gimana net income-nya? Juga tidak berpengaruh dong, karena COGS-nya tidak berpengaruh. Nah, kalau net income tidak berpengaruh, bagaimana pengaruhnya terhadap RE ending, return earning ending? Juga tidak akan berpengaruh, karena di sini net income tidak berpengaruh, maka RE ending-nya juga tidak akan berpengaruh. Karena kan RE ending itu rumusnya RE beginning tambah dengan net income. Karena net income nggak berpengaruh, maka RE ending-nya juga tidak akan berpengaruh. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap working capital dan current ratio gitu kan. Nah, di sini kita nyatetnya yang salah ya. Pencatatan yang salah itu current asetnya kita nyatetnya 20 juta. Current liability-nya nyatetnya 15 juta diketahui gitu ya. Nah, berarti di sini working capital-nya ya adalah current aset dikurangi sama current liability, 20 dikurang 15 hasilnya 5 juta. Ini yang salah. Yang benar harusnya gimana? Yang benar kan harusnya current asset ini tadi kan tambah sama yang ini. Ending inventory kan ini sebagai komponen current asset kan? Harusnya kan dicatat, tapi kan belum dicatat sama dia. Maka di sini kita catat 1 juta dikurang sama current liability, yaitu yang ini tadi saldo yang di sini 15 juta. Karena ini belum dicatat, di sini 1 juta, maka tambahkan 1 juta. Maka nanti hasilnya adalah senilai 5 juta juga. Ya, maka di sini tidak ada efek ya. No efek terhadap working capital apabila terjadi kesalahan catat ini tadi, pembelian secara kredit tadi. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap current ratio? Nah, current ratio-nya kan kita nyatetnya gimana? Nyatetnya kita ternyata 20 juta dibagi sama 15 juta yang salah. Maka 1,3. Yang benar harusnya adalah current asset 20 juta tambah sama ending inventory tadi yang belum dicatat 1 juta dibagi sama 15 juta current liability ditambah sama 10 juta karena account payable yang belum dicatat tadi. Maka hasilnya 1. Nah, di sini seharusnya kan 1, tapi nyatatnya 1,3, maka terjadi overstated, kelebihan catat. Begitu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai kesalahan catat pada persediaan dan juga pada pembelian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.